Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai keterkaitan Omnibus Law dalam perencanaan tata ruang. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Jelani Pramudia, NIM 1919 1050 1034 dari Universitas Jember. Nah, pertama itu apa sih Omnibus Law? Omnibus Law artinya metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, dijadikan menjadi satu dalam satu payung hukum. Secara terminologi, Omnibus Law ini berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Nah, gimana sih Omnibus Law di Indonesia? Jadi Omnibus Law itu, undang-undang Omnibus Law di Indonesia ini lebih banyak kaitannya dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi. Omnibus Law ini bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan sebagai UU Sapu Jagat. 3 hal yang didasari pemerintah melalui Omnibus Law seperti UU Perpajakan, Cipta Kerja, Lapangan Kerja, dan Pemberdayaan UMKM diberitakan sebelumnya. Setidaknya 74 UU diidentifikasi dan terdampak dari Omnibus Law ini. Dalam prosesnya, tak ada perbedaan dengan proses pembuatan UU pada umumnya, sebagaimana yang dibahas di DPR. Namun, isinya tegas, mencabut dan mengubah beberapa UU yang terkait. Sektor ketenagakerjaan menjadi salah satu yang diselesaikan melalui Omnibus Law ini. Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana menghapuskan, mengubah, dan menambah pasal terkait UU Ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah merencanakan penghapusan skema pemutusan hubungan kerja atau PHK, di mana terdapat penghapusan mengenai hak pekerja mengajukan gugatan ke lembaga perselisihan hubungan industrial. Nah, untuk slide selanjutnya ini adalah perjalanan pengesahan Omnibus Law. Nah, awal mula Omnibus Law itu ada pada tanggal 20 Oktober 2019, di mana Presiden Jokowi melakukan pidato mengenai rancangan undang-undang Omnibus Law di saat awal kemenangannya menjadi Presiden jilid kedua atau periode kedua. Kemudian dibuat serius lagi pada Februari tahun 2020, di mana RUU atau Rancangan Undang-Undang Omnibus Law diajukan ke DPR oleh pemerintah. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2020, draft RUU keluar dan menuai berbagai macam penolakan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, oleh pemerintah tetap dilanjutkan. Kemudian, pada tanggal 5 Oktober 2020, terjadi pengesahan RUU Omnibus Law menjadi undang-undang. Selanjutnya itu ada klaster yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, dikutip dari naskah akademik Omnibus Law, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, ada 11 klaster yang masuk dalam undang-undang, antara lain penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintah, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, kawasan ekonomi khusus, kemudahan investasi dan proyek pemerintah. Kemudian ada juga yang mengenai perpajakan. Nah, perpajakan ini ada pendanaan investasi, sistem teritori, sistem pajak orang pribadi, kebutuhan wajib pajak, keadilan iklim berusaha, dan fasilitas. Selanjutnya
ada tujuan Omnibus Law yang saya kutip menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Nah, beliau memberikan paparannya di dalam pembukaan Expo Provisi Keuangan pada Senin 12 Oktober tahun 2020. Beliau mengatakan, Omnibus Law tujuannya untuk meningkatkan dan mengentaskan Indonesia dari middle income trend. Indonesia bisa jadi negara yang efisien, regulasinya simple, dan memberi kesempatan kepada rakyat untuk berusaha secara mudah. Nah, maksud dari itu semua, yang pertama adalah pembentukan pemerintah Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui Cipta Kerja ini. Yang kedua, bahwa dengan Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan global ekonomi. Yang ketiga, bahwa untuk mendukung Cipta Kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek peraturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Yang keempat, bahwa pengaturan dan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan Cipta Kerja sehingga perlu dilakukan perubahan. Selanjutnya, bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, dilakukan melalui perubahan undang-undang sektoral yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan Cipta Kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum dengan menyelesaikan berbagai masalah dalam berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif. Selanjutnya, landasan hukum pembuatan undang-undang Omnibus Law. Nah, di sini ada 3 pasal. Yang pertama, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 1945 Amandemen ke-1. Yang ketiga, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-2. Nah, untuk pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar pasal 4 ayat 2 dalam melakukan kewajiban presiden dibantu oleh seorang wakil. Ketentuan di dalam pasal 4 ini ditafsirkan bahwa dalam penerbitan rancangan undang-undang Cipta Kerja, presiden atau pemerintah dibantu oleh wakilnya memiliki atau memegang kekuasaan dalam pemerintahan. Nah, pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-1 dapat ditafsirkan bahwa presiden atau pemerintah memiliki hak untuk mengajukan sebuah rancangan perundang-undangan yang diajukan oleh presiden atau pemerintah kepada DPR. Selanjutnya, ada pasal 18 Undang-Undang 1945 Amandemen ke-2
2. Nah, di sini dapat ditafsirkan mengenai sistem pemerintahan dari pusat sampai daerah dalam rangka melakukan pemberlakuan rancangan undang-undang cipta kerja di seluruh wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya adalah mengenai tata ruang. Nah, tata ruang merupakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Nah, ini tuh dikutip di buku Pengantar Tata Ruang yang ditulis oleh Yunus Wahid. Selanjutnya, apa itu pertanian atau agriculture? Pertanian merupakan aspek kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Pertanian sendiri menjadi salah satu aspek perencanaan tata ruang, karena aspek pertanian memerlukan lahan dalam kegiatannya. Penggunaan lahan ini juga diatur dalam dokumen perencanaan tata ruang. Untuk selanjutnya, ada pemangkasan wewenang gubernur dan bupati. Dalam Omnibus Law ini, kewenangan gubernur dan bupati pada penataan ruang telah dipangkas. Dimaksudkan, dalam kewenangannya, gubernur dan bupati dalam penataan ruang dipangkas karena Undang-Undang Cipta Kerja mengurangi wewenang daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, alias Undang-Undang Tata Ruang. Salah satunya adalah kewenangan soal kawasan strategis. Wewenang pemerintah daerah, provinsi meliputi pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi. Namun, sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, menyisakan satu bagian saja dari Undang-Undang Tata Ruang yang sebelumnya pada pasal 10 memuat 7 ayat soal wewenang provinsi dan pasal 11 memuat 6 ayat untuk kabupaten kota. Kewenangan daerah ini hanya sebatas pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan penataan ruang serta kerjasama antar daerah. Selanjutnya ialah aturan tentang tata ruang pedesaan yang dihapus. Nah, dalam Undang-Undang Tata Ruang ada 6 pasal sekaligus yang mengatur soal perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang di desa. Ketentuan ini dimuat dalam pasal 49 sampai dengan pasal 54. Nah, lewat Undang-Undang Tata Ruang, penataan ruang di desa bisa dilakukan di tingkat kecamatan sampai desa. Keenam pasal ini dibabat habis, alias dihapus dalam Omnibus Law. Selanjutnya ialah alih fungsi lahan dalam Omnibus Law. Nah, di dalam Undang-Undang Omnibus Law, pada pasal 19 disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengalihfungsikan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan budidaya pertanian. Terus, ayat kedua, dalam hal kepentingan umum atau proyek strategis nasional, lahan budidaya pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, pasal 3-nya, pengalihfungsian lahan budidaya pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat kedua hanya dapat dilakukan dengan syarat. Yang pertama, dilakukan kegiatan kajian strategis. Yang kedua, disusun rencana alih fungsi lahan. Yang ketiga, dibebaskan kepemilikan hak dari pemilik. Yang keempat, disediakan lahan pengganti sebagai lahan budidaya pertanian. Selanjutnya, alih fungsi lahan budidaya pertanian untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional sebagaimana dimaksudkan pada ayat kedua yang dilaksanakan pada lahan
Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian lahan budidaya pertanian diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi maksudnya adalah nanti akan dibuatkan lebih jelasnya lagi itu tentang peraturan pemerintah yang akan dibuat setelah Undang-Undang Omnibus Law ini sudah kelar semua. Selanjutnya ialah Undang-Undang Omnibus Law dalam ketersediaan pangan prioritas pertanian di dalam negeri. Nah, ini akan membahas mengenai kesejahteraan petani, sumber kesediaan pangan nasional, dan melindungi kepentingan petani. Nah, untuk kesejahteraan petani, pada perubahan Pasal 15 Undang-Undang Cipta Kerja, bertujuan semata-mata untuk melindungi kesejahteraan petani, bahkan pasal ini mengusung semangat agar apabila kebutuhan dalam negeri tercukupi, maka kelebihannya akan diekspor untuk komoditas pertanian Indonesia. Nah, untuk sumber ketersediaan pangan diatur pada pasal 14 Undang-Undang Cipta Kerja di bidang pangan dan pertanian mengurut prioritas sumber penyediaan pangan. Yang pertama, produksi pangan dalam negeri. Yang kedua, cadangan nasional. Yang ketiga, pemenuhan pengupayaan impor apabila tidak mencukupi. Nah, yang terakhir itu melindungi kepentingan petani. Pada perubahan pasal 36 Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah merumuskan perlindungan terhadap kepentingan petani terkait harga jual produk agar tercipta kestabilan harga dan petani mendapat harga jual yang layak dan pendapatan memadai. Ini menjadi salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan para petani. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.